Chapter 347. Apa-apa? Tiba-tiba menarik napas, bibir Yanfu bergetar dan berkata, kamu baru saja mengatakan. Siapa yang kamu cari? Zuo Fan. Tidak, maksudku, kepala pelayan Zuo adalah milikmu. Yanfu menelan ludah, bibirnya agak kering, dan dia ragu-ragu. Anak itu mengangkat alisnya dan secara alami berkata, ini ayahku, ada apa? Apa, Tuan Zuo adalah ayahmu? Mau tidak mau terkejut, Yanfu melihat lebih dalam. Dia melirik ke arah anak itu, seolah-olah dia baru saja mendengar kalimat ini, mulutnya terbuka lebar, dan dia bisa memasukkan telur bebek ke dalamnya. Butler Zuo memiliki anak yang besar. Kenapa kamu tidak mendengarnya? Dia mengatakannya. Anak itu mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya sejenak, lalu berkata dengan jelas, mungkin sebelum aku punya waktu untuk memberitahumu, lagi pula. Ayah dan anak kita baru saja bertemu. Satu sama lain. Anak haram. Yanfu mengklik di dalam hatinya. Dia sudah memiliki jawabannya. Dia tidak bisa menahan senyum yang agak ambigu di sudut mulutnya. Dia menepuk kepala anak itu dan berkata, temanku, tunggu sini. Aku pergi dan minta ayahmu untuk segera keluar. Alisnya sedikit mengernyit, dan anak itu melepaskan tangan Yanfu, dan berkata dengan marah, Tuan kecil, aku benci orang lain menyentuh kepalaku. Jika bukan karena kamu menjadi orang ayahku, Xiao Ye akan menguburmu di pegunungan untuk memberi makan anjing-anjing liar. Hatiku tercengang, dan Yanfu menatap anak itu, terdiam. Untuk sementara, dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini akan begitu kejam di usia muda sehingga dia akan membunuhnya di setiap kesempatan. Sayangnya, itu persis sama dengan kepala pelayan Na Zuo. Sekarang dia sedikit yakin bahwa ini benar-benar ayah dan anak, mereka sangat mirip. Lagi pula, bagaimana mungkin kekuatan anak ini begitu besar sehingga tangan anak laki-laki yang memukulnya itu sakit? Desis. Dengan napas dingin di mulutnya, Yanfu mengguncang telapak tangannya yang sudah merah dan bengkak, dan bergegas kembali untuk melapor. Ini adalah berita besar, putra tidak sah dari kepala pelayan besar Zuo Fan tiba-tiba datang. Dalam waktu singkat, sekelompok orang bergegas ke gunung satu demi satu. Yang pertama secara alami adalah Nona Luo dan Luo Yunxiang. Setelah mendengar berita ini, dia seperti baut dari biru, langsung terpana. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa selain Chu Qingcheng dan Ninger, Zuo Fan sebenarnya memiliki wanita di luar, dan bahkan memiliki anak. Bagaimana dia bisa tahan dengan ini? Anak romantis ini, tunggu sampai wanita tua aku menyelidikinya dengan jelas. Kamu akan terlihat baik dengan kamu. Jadi, di tengah ledakan kemarahan, Luo Yunxiang bergegas turun gunung. Sue Qingjian, Qiu Yanhai, Pang Komandan dan yang lainnya juga mengikuti dengan cemas, ingin menyaksikan kegembiraan. Mereka benar-benar ingin melihat seperti apa rupa putra kepala pelayan Zuoda. Bukankah dia harus seganas dan sejahat ayahnya? Namun, ketika mereka sampai di dasar gunung, mereka menyadari bahwa anak ini sebenarnya adalah anak yang sangat tampan. Ketika orang melihatnya, mereka tidak bisa tidak ingin mendekat. Oh, aku tidak bisa memikirkan putra Zuoda Butler, yang bisa melahirkan wanita cantik seperti itu. Jika aku ingin datang ke ibunya, dia pasti sangat cantik. Sue Qing melihat anak itu dan mau tidak mau segera menjadi ibu dan mencintainya. Wajah Luo Yunxiang tenggelam, sedikit tidak senang. Tetapi dia memaksakan senyum ketika dia melihat anak itu, dan bertanya, teman kecilku.
Ayahmu benar-benar kepala pelayan keluarga Luo kami Zuofan. Bisakah kamu membuat kesalahan dan punya nama yang sama? Apakah tuan kecil seperti seseorang yang bisa membuat kesalahan? Kamu gadis, itu terlalu kasar. Kali ini tuan kecil datang. Jika kamu datang ke ayahku untuk bisnis, jangan menghalangi aku. Bawa aku untuk menemukan ayah aku. Anak itu mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Luo Yunchang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan pipinya, yang sangat memalukan. Ini adalah pertama kalinya dia dipanggil bayi perempuan oleh anak berusia 6 atau 7 tahun. Kerumunan lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengarnya. Yan Song menatap anak itu dalam-dalam, dan berseru, meskipun anak ini masih kecil, dia memiliki suara yang kuat, dan nadanya persis sama dengan pelayan Zuo. Dia pada umumnya sombong dan akan menjadi luar biasa di masa depan. Tuhan, sepertinya keluarga Luo kami tidak perlu khawatir tentang penurunannya di masa depan. Apakah tidak ada penerus kepala pelayan yang sudah jadi? Hahaha. Yan Song tertawa dan mengusap kepala anak itu dengan sayang. Anak itu mengerutkan kening dan wajahnya tampak tercengang. Yan tua sangat benar. Aku pikir anak ini pintar dan cerdas, dan dia akan dilatih oleh pelayan Zuo sendiri di masa depan. Keluarga Luo kami bukanlah ombak di belakang sungai Yangtze untuk mendorong melambai ke depan, dan generasi lebih kuat dari generasi. Ayo, sebut saja Paman Pang. Tanda seru petik 2. Panglima Pang juga tertawa, menyentuh kepala anak itu dan menggoda. Kulit anak itu menjadi semakin marah. Namun, semua orang tampaknya tidak melihatnya, atau mereka tidak menganggapnya serius. Seorang anak dimaksudkan untuk diejek oleh orang dewasa, bahkan jika dia tidak puas, apa yang bisa dia lakukan? Jadi hampir, satu demi satu, semua orang datang satu persatu dan menyentuh kepala anak itu untuk mengejeknya. Tapi wajah anak itu sudah murung sampai ekstrim. Akhirnya, Qiu Yanhai mendatangi anak itu dengan senyum di wajahnya dan mengulurkan tangannya di atas kepalanya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, anak itu sudah melambaikan tangannya dari tangannya dan meraung. Aku berkata, jangan gerakkan kepala tuan kecil. Bawa tuan kecil itu untuk melihat ayahku. Dia berteriak, dia cemas, hehehe. Persis sama dengan pramugara Zuo. Aku tidak melihat tawa, tapi Qiu Yanhai tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia lebih banyak mengusap kepala anak itu. Dengan penuh semangat dan tertawa. Berkata, kamu iblis kecil, kamu masih muda, dan kamu memiliki temperamen yang baik. Kamu persis sama dengan ayahmu. Sangat disayangkan bahwa kamu tidak mampu seperti ayahmu. Bahkan jika aku memindahkanmu kepala, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak mampu memprovokasi dia. Ayahmu, tidak bisakah kamu masih tidak bisa menyinggung perasaanmu? Hehehe. Petik 2. Qiu Yanhai terkekeh. Tetapi kulit anak itu sudah marah dan wajahnya berkedut. Ketika Sui-King melihatnya, dia tertawa dan berkata, hantu tua, cukup sudah, dia masih anak-anak, jadi jangan menggodanya. Waspadalah terhadap ayahnya mengetahui bahwa kami menggertak putranya, ayo masalah bagi kami. Hehehe, bagaimana jika kamu takut? Kepala pelayan Zuo sedang mundur untuk memulihkan diri dan tidak keluar sepagi ini. Dan ingatan anak ini mirip dengan ikan, dia akan melupakannya setelah 1 hari, dan dia tidak akan begitu dendam. Apakah kamu benar, Nak?
Qiu Yanhai menyeringai dan menatap anak itu. Anak itu menyipitkan matanya dan mencibir. Kamu benar, aku tidak memiliki ingatan yang hebat. Karena siapapun yang memprovokasi dia akan membuatnya terlihat baik sekarang. Suara itu jatuh, dan ada suara renyah anak itu sudah menggenggam satu tangan di pergelangan tangan Qiu Yanhai, seperti penjepit besi. Qiu Yanhai tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan tangannya, seolah-olah akan terbelah. Dia terkejut. Aku ingin pergi, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, dia menyadari bahwa anak ini tidak sederhana. Tetapi semua orang tidak memperhatikan ini. Anak itu mengangkat matanya dan meliriknya, menatapnya dengan wajah pucat dan gemetar, lalu mencibir, kamu tidak perlu ayah-ayahku untuk mengambil tindakan. Aku akan memberimu warna. Rasakan. Petik 2. Saat dia berkata, anak itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Qiu Yanhai terlempar ke bahunya dengan mudah oleh mata semua orang yang luar biasa, dan dia jatuh ke tanah. Boom! Ada suara keras, dan tanah di bawah Qiu Yanhai tiba-tiba terbelah, dan kemudian terus robek seperti ular panjang, menyebar jauh. Dalam sekejap mata, dia melakukan perjalanan lebih dari 1 mil, dan langsung melewati kota Fenglin, seluruh kota. Boom! Di mata semua orang yang luar biasa, Feng Lincheng dibagi menjadi 2 oleh retakan di bumi ini. Dari kejauhan, celah tanpa dasar tiba-tiba muncul di Feng Lincheng. Kepulan. Qiu Yanhai mau tak mau memuntahkan seteguk darah, menatap anak itu dengan tatapan ngeri. Monster macam apa anak ini? Bahkan master dari pemotretan 8 kali lipat dengan mudah dijatuhkan. Sangat sulit baginya untuk membayangkan penyimpangan macam apa yang telah dicapai oleh kekuatan anak ini. Kerumunan di sekitar penonton juga melihat semua ini dengan tercengang, sehingga mata mereka jatuh kemana-mana. Siapa yang bisa membayangkan bahwa anak ini, yang terlihat baru berusia 6 atau 7 tahun, sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh 8 master foto ajaib. Apa yang akan menjadi begitu sesat? Saling melirik, semua orang sudah terkejut melampaui kata-kata. Mereka tidak bisa menahan menelan air liur mereka, dan diam-diam berkata dalam hati mereka. Layak menjadi putra, ayah dan putra Zuofan, tidak satu pun dari mereka yang normal. Mereka semua adalah monster. Terlebih lagi, putra ini lebih mengerikan daripada lelaki tua itu. Luo Yunxiang juga melupakan kecemburuannya saat ini, menatap lurus pada penampilan anak imut ini. Pada kenyataannya, anak yang menakutkan, wajahnya pucat ketakutan. Membuka kunci pergelangan tangan Qiu Yanhai, anak itu menyesuaikan potongan rambutnya dengan santai, dan berkata dengan jijik, hal-hal lama, aku tidak tahu urusan saat ini. Jika aku tidak berpikir kamu adalah bawahan ayah aku hanya taruh di tulangmu yang lama dirobek. Biarkan kamu menggerakkan kepalaku lagi. Mendengar ini, Qiu Yanhai hampir menangis. Dia sangat tua dan masih menguasai 8 kali lipat foto ajaib. Hari ini, dia sangat dipermalukan oleh seorang anak, benar-benar tidak tahu malu melihat orang. Ketika orang lain mendengar ini, mereka juga panik, tangan mereka gemetar, karena barusan, siapa di antara mereka yang belum menyentuh kepala anak itu? Ini juga nasib buruk penatua Qiu. Jika anak ini marah sebelumnya, mungkin seseorang sudah tidak lengkap sekarang. Memikirkan hal ini, semua orang menatap anak itu dengan lebih ngeri. Pada saat yang sama, aku terkejut bahwa bahkan jika Zuofan sendiri adalah monster, bagaimana dia bisa melahirkan monster yang lebih sesat dan kuat? Ah ya,
Anak berusia 6 atau 7 tahun dapat membunuh tuan para dewa dalam sedetik. Bagaimana kamu membiarkan mereka bercampur dengan tuan di masa depan? Begitu aku memikirkan ini, air mata semua orang mengalir ke lubuk hatiku, dan mereka tidak pernah kembali. Jangan berlama-lama di sini, bawa aku untuk melihat ayah. Anak itu menunjukkan tangannya, mengejutkan semua orang, dan berkata dengan bangga. Pada saat ini, tidak ada yang berani membantahnya lagi, mereka semua menundukkan kepala, memimpin. Anak itu mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan, dan mengikuti perlahan di belakangnya. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke rumah keluarga Luo di puncak gunung dan berjalan masuk. Tetapi pada saat ini, 5 sosok juga muncul, tetapi Li Jingtian yang terbang dengan strategi sihir dan 4 hantu. Melirik Luo Yunchang dan yang lainnya, mata Li Jingtian memadat, dan dia bertanya, apa yang terjadi barusan? Mengapa ada gerakan besar di luar barisan? Sudut-sudut mulut tidak terasa seperti satu kempis. Semua orang tersenyum pahit, dan kemudian menunjuk ke anak terakhir bersama-sama. Namun, ketika Li Jingtian melihatnya, dia segera menjadi pucat karena ketakutan, suara gemetar dan terhuyung-huyung. Tidak, anak nakal yang tak terkalahkan, Ti Kuno. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah kamu di sini? Chapter 348 Iwan Tu Use Unicorn Feet. Ah, itu monster kecil itu, dia masih menolak untuk melepaskan kita. 4 hantu moche terkejut, dan mereka juga gemetar dengan kepala dan merangkak di tanah. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk benar-benar terpana. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tiangang Kuangzun Li Jingtian begitu panik. Bahkan keempat iblis kecil yang tidak takut langit, ketika mereka melihat anak itu, mereka seperti tikus dan kucing, dan seluruh tubuh mereka gemetar seperti sekam. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan menakutkan anak itu, semua orang tampaknya mengetahuinya. Li tua, apakah kamu mengenal anak ini? Luo Yunchang berbisik. Aku mengklik bibirku dan bertanya dengan lemah. Pupil matanya mengerut, dan Li Jingtian memandang Luo Yunchang dengan aneh. Anak-anak? Nona, kamu adalah anak di hadapannya. Di antara kita, dia adalah monster dengan kualifikasi tertua 300 tahun yang lalu. Siapa yang membuat keributan di langit? Siapa musuhnya? Sekarang dia adalah penjaga terkuat dari keluarga kerajaan, Ti Kuno yang tak terkalahkan. Bahkan jika kita bersama, kita bukanlah lawan dari anak ini. Tanda seru petik 2. Begitu komentar ini keluar, semua orang bahkan lebih terkejut, dan mata yang melihat 3 tautan kuno hanyalah ketakutan. Siapa yang mengira bahwa anak berair seperti itu bisa menjadi keberadaan yang menakutkan? Mulut Qiu Yanhai penuh dengan kepahitan, dan dia hampir menangis ketika melihat sosok mungil Gu Santong. Mengetahui bahwa tuan ini adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, beraninya dia dengan mudah memprovokasi dia? Untuk sementara, semua orang bingung. Aku tidak tahu apa artinya tiba-tiba datang ke rumah Luo dengan keberadaan yang begitu kuat. Tapi, bukankah dia putra Zuofan? Bagaimana dia bisa berusia lebih dari 300 tahun? Namun, Luo Yunchang masih tidak dapat dipercaya, dan matanya penuh kebingungan. Tanpa sadar, Li Jingtian memandang semua orang dengan bingung, dan berkata dengan aneh, siapa yang kalian katakan, dia adalah putra Zuo Guanjia? Dia mengatakannya sendiri. Semua orang menunjuk ke 3 tautan kuno bersama dan berkata serempak. Kali ini, sebaliknya, Li Jingtian benar-benar terpana. Dia menatap ekspresi acuh tak acuh dari Gu Santong,
benar-benar bingung. Setiap master yang tiada taranya sangat memperhatikan wajah, terutama yang terkuat di Tianyu seperti Ti kuno. Bagaimana mungkin tidak ada alasan untuk menjadi anak orang lain? Namun, Gu Santong tidak menyangkalnya di depan semua orang, itu diakui, yang membuat Li Jingtian semakin bingung. Di mana ayahku? Bawa aku menemuinya. Gu Santong menerima begitu saja. Li Jingtian ragu-ragu sejenak, matanya curiga, dan dia sedikit mengangguk, tunggu di sini sebentar, aku akan melaporkan. Jadi dia buru-buru berjalan ke dalam, tetapi sangat banyak segera, dia kembali lagi, hanya melihat 3 tautan kuno, bahkan lebih aneh. Kepala pelayan Zuo biarkan semua orang dan anak kecil masuk. Begitu kata ini keluar, semua orang ada di hati. Tentu saja, Zuo Fan benar-benar memiliki hubungan ayah anak dengan 3 tautan kuno ini. Kalau tidak, Li Tua tidak akan membicarakan anak kecil itu. Hanya saja orang-orang tidak mengerti bagaimana Zuo Fan, master yang tiada taranya, penjaga naga terkuat Tianyu, tertipu untuk menjadi putranya sendiri. Untuk sementara, semua orang lebih mengagumi metode Zuo Fan. Hanya dia yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Segera setelah itu, semua orang masuk dan datang ke lobi keluarga Luo. Di sana, Zuo Fan sudah duduk di kursi utama, dan ketika dia melihat 3 tautan kuno masuk, dia tidak bisa menahan senyum. 3 kecil, lama tidak bertemu. Ayah! Petik 2. Ti kuno itu berteriak kaget, dan dengan senang hati melompat ke pelukan Zuo Fan. Itu tampak seperti monster tua berusia lebih dari 300 tahun, seperti anak kecil, bengkok di lengan Zuo Fan. Namun, ketika dia melihat lengan kanan Zuo Fan yang kosong, pupil matanya menyusut, dan dia terkejut. Ayah, di mana lengan kananmu? Siapa yang melakukannya? Aku akan melakukannya untukmu balas dendam. Tidak, aku akan menangani ini sendiri. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Zuo Fan dengan ramah menolak. Misalnya, kekuatan utama Yu hari ini sudah seimbang. Dia tidak ingin 3 mata rantai kuno dipusingkan, memperkeruh air, dan memengaruhi penyebarannya. Ngomong-ngomong, kamu di sini hari ini, mungkin kamu baru saja datang mengunjungiku. Zuo Fan tersenyum tipis dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. 3 mata rantai kuno merenung sejenak dan mengangguk. Sebenarnya, aku datang untuk menyampaikan dekret kepada keluarga Luo. Mengingat kinerja luar biasa dari keluarga Luo dalam kontroversi 100 sekolah pikir, 3 bulan kemudian, Kaisar keluarga Luo disegel keluarga ke-8, 100 keluarga di Tianyu. Pada saat itu, semua pemimpin senior keluarga besar akan berkumpul di ibu kota kekaisaran untuk merayakan zaman makmur. Apa? Mendengar ini, semua orang terkejut dan khawatir. Tentu saja, aku tidak menyangka bahwa begitu cepat, keluarga kerajaan akan memenuhi janjinya dan menyegel posisi keluarga ke-8 di bawah keluarga Luo. Tetapi mereka juga khawatir tentang hal ini. Mereka sudah tahu bahwa setelah Zuo Fan mendapatkan jiwa naga bumi, Kaisar mungkin telah mengubah sikapnya terhadap mereka. Pada saat ini, dia membuat postur yang begitu agung dan profil tinggi dan menyatukan semua keluarga tingkat atas dari keluarga. Apakah akan ada niat lain, atau bahkan buruk untuk keluarga Luo mereka? Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan berpikir sedikit, tetapi dia terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Hehehe. Itu dia, orang tua itu tahu. Terima kasih, putra ketiga, untuk mengirim surat. Ngomong-ngomong, setelah kembali ke istana, bagaimana dengan makanan baru-baru ini? Petik 2. Gu Santong awalnya menerima pujian ayahnya dengan senyum di wajahnya, tetapi ketika dia mendengar ini,
mulutnya tiba-tiba pingsan. Ratapan, hei, jangan sebutkan itu, orang-orang itu terlalu pilih-pilih, mereka hanya akan memberi aku beberapa bahan obat kelas 1 dan 2. Sejak terakhir kali aku makan bahan obat bermutu tinggi yang ayah memberiku, bahan obat tingkat rendah itu, sekarang aku memakannya. Rasanya sama seperti mengunyah lilin. Hahaha, maka kamu akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi dan menikmati perlakuan tuan muda. Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan mengulurkan tangannya untuk bersinar dalam sekejap. Dia mengeluarkan bahan obat yang memancarkan warna yang mempesona. Gu Santong melihatnya, matanya bersinar, dan dia terkejut. Bahan obat kelas 8, apakah kamu memberikannya kepadaku? Tentu saja, milik ayah, itu milikmu. Zuo Fan dengan murah hati menyerahkan bahan obat ke Ti Kuno, yang membuatnya terkejut. Yan Song di samping tertekan sampai mati. Itu adalah bahan obat kelas 8. Itu disempurnakan dengan teknik rahasia alkimia yang diajarkan oleh Zuo Fan, dan mungkin bahkan pil kelas 9 bisa disempurnakan. Sayang sekali aku baru saja memberikannya. Namun, rasa sakit di hatinya sepertinya baru saja dimulai saat ini. Zuo Fan melambaikan tangannya yang besar dan memandang Yan Song dan berkata, Yan tua, putraku akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Dia suka makan rempah mentah. Kamu dapat menyiapkan 3 kali sehari untuk dia. Setidaknya setiap kali makan. Kamu membutuhkan bahan obat kelas 6 atau lebih tinggi, tahukah kamu? Wajahku tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Sebagai seorang alkemis, jantung Yan Song meneteskan darah. Ini adalah perintah Zuo Fan, dan dia hanya bisa menahan air matanya dan menganggukkan kepalanya dengan keras. Gu Santong melihatnya dan sangat gembira. Dia memeluk leher Zuo Fan dan menciumnya. Dia bernyanyi, hanya ada ayah di dunia. Orang-orang lainnya terdiam beberapa saat. Monster kecil. Di depan Zuo Fan, dia tidak berbeda dengan anak laki-laki berusia 6 atau 7 tahun. Tidak apa-apa. Zuo Fan melambaikan tangannya dan menyela Ti Kuno untuk terus bernyanyi. Kulitnya tiba-tiba berkata, 3 kecil, ada satu hal. Aku harus meskipun kamu mungkin tidak setuju dengan masalah ini. Aku harus melakukannya. Tidak dapat berhenti, Gu Santong menatapnya dengan aneh, matanya hilang. Setelah merenung sedikit, Zuo Fan menghela nafas, matanya memadat, dan berkata, anak ketiga kecil, aku ingin menggunakan akar kaki unicorn itu. Apa? Mata murid terus menyusut, Ti Kuno berteriak kaget. Aku tahu benda itu sangat penting bagimu, aku tidak ingin menyentuhnya. Tapi sekarang, aku harus dipindahkan. Beralih untuk melihat lengan baju kanannya yang kosong, Zuo Fan jejak tekad melintas di matanya. Jika kamu tidak setuju, tidak mungkin. Ambil kaki unicorn dari tanganku sekarang, atau setujui semua ini dan benci aku selamanya di hatiku. Perlahan-lahan mengulurkan satu tangan itu, cincin guntur di jarinya bersinar terang. Zuo Fan lekat-lekat menatap mata Ti Kuno, tidak bergerak. Dia tahu bahwa pentingnya kaki unicorn untuk 3 mata rantai kuno mungkin adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh para leluhur, yang sangat berharga. Jika dia menggunakannya dengan tenang, mungkin 3 mata rantai kuno akan menjadi dendam padanya dalam kehidupan ini. Lebih baik menyelesaikan sesuatu sekarang dan melihat pilihan dari 3 tautan kuno. Ayah angkat pertama Santong kuno adalah seorang ulama. Ia percaya bahwa Santong kuno dipengaruhi olehnya. Mengetahui rasa syukur dan membalasnya pasti menjadi berkah dan hidup yang kekal. Jadi sebelum membuat permintaan ini,
Zuo Fan pertama-tama memberikan banyak bahan obat berharga dari 3 mata rantai kuno, dan mengikat anak itu pada dirinya sendiri. Milik ayah adalah milikmu, dan itu menjadi komunitas minat. Secara psikologis, Gu Santong berdiri di depan bersamanya. Meskipun Zuo Fan memperlakukan 3 tautan kuno seperti orang tua anak, untuk menghindari konflik di masa depan antara ayah dan anak, ia masih menggunakan beberapa bujukan psikologis untuk membiarkan 3 tautan kuno dengan patuh mengeluarkan kaki unicorn. Menatapnya dalam-dalam, Zuo Fan menahan napas dan menunggu jawabannya. Ti kuno itu juga terdiam, berpikir lama, dan akhirnya mengangguk di matanya. Jika itu orang lain, aku tidak akan pernah membiarkan orang memindahkan benda itu dengan santai. Tapi sekarang orang tua itu, sama seperti orang tua itu. Seperti yang dikatakan, milikku juga milikmu, tidak masalah. Hahaha, anak yang baik. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan memeluk Ti kuno untuk mencium dia keras setelah 2 suap, dia membuat Ti kuno geli dan terkikik. Ketika semua orang melihatnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Pelayan ini benar-benar seorang dewa, dan bahkan monster kecil yang tidak menghasilkan uang ini dapat bergaul dengan sangat harmonis, dan dia benar-benar tidak berbeda dengan ayah dan putranya. Terutama, di masa depan, sepasang ayah dan anak monster ini akan bergabung untuk menerjang seluruh kekaisaran. Siapa lagi yang bisa dilawan Tianyu? Segera setelah aku memikirkan hal ini, semua orang tampaknya telah meramalkan bahwa ayah dan anak monster akan merajalela, keluarga Luo akan bangkit, dan mereka akan memulai era kejayaan di puncak. Sayangnya, ketika aku pertama kali datang ke keluarga Luo, itu adalah pilihan yang paling tepat. Semua orang menghela nafas. Hanya Luo Yunxiang yang tidak memikirkan begitu banyak manfaat. Dia hanya menonton adegan hangat ini dan merasa lega. Zuo Fan, bagaimanapun, tidak sendirian. Setelah itu, Zuo Fan melakukan beberapa percakapan lagi dengan Gu Santong, dan membawanya ke Hu Chihai untuk makan banyak obat. Bahan. Terutama beberapa bahan obat bermutu tinggi, Zuo Fan mencari dari gua binatang roh tingkat 6 di Gunung Raja Binatang. Meskipun tidak banyak, tetapi tidak banyak, Yan Song, sebagai tetua dari keluarga Luo dan Fang, matanya cerah pada awalnya dan dia terkejut. Tapi di bawah mulut kecil Ti kuno, dia hampir dimakan dalam 2 atau 3 hari, yang membuatnya merasa tertekan dan kejang-kejang. Ke Zuo Fan tidak peduli, selama dia menggunakan kaki unicorn itu dan Gu Santong tidak memalingkan wajahnya, dia bahkan akan mendapat untung. Adapun bahan obat ini dan hal-hal di luar tubuh, dibandingkan dengan hubungan antara kaki kilin dan 3 mata rantai kuno, dia tidak menganggapnya serius. Akhirnya, setengah bulan kemudian, sudah waktunya bagi Gu Santong untuk hidup kembali, dan dia pergi dari sini dengan putus asa. Sebelum pergi, Zuo Fan memberinya banyak bahan obat untuk dimakan di jalan, yang membuatnya bahagia lagi dan lagi. Setelah sosok 3 mata rantai kuno berangsur-angsur menghilang, saatnya bagi Luo Yunxiang dan yang lainnya untuk berangkat ke ibu kota kekaisaran. Namun, Zuo Fan tidak berniat untuk menemaninya. Lukanya saat ini hampir sembuh, tinggal menunggu untuk memperbaiki lengan kanan yang patah. Dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya, dan bahkan terlahir kembali. Itu puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Chapter 349 I'm sorry. Laoli, kamu bertanggung jawab atas keselamatan wanita tertua dan yang lainnya ketika kamu pergi ke ibu kota kekaisaran.
Aku dan para tetua lainnya akan datang nanti, kaki Gunung Heifeng. Zuo Fanhe menepuk bahu Li Jingtian, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Li Jingtian sedikit mengangguk dengan ekspresi serius. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan tersenyum lega, lalu bertukar salam dengan yang lain, dan melihat mereka pergi. Kali ini ketika aku pergi ke ibu kota kekaisaran, Zuo Fan hanya membiarkan Li Jingtian, pembangkit tenaga listrik yang luar biasa, mengikutinya. Terutama karena dia takut orang lain tidak akan mematuhi disiplin ketika dia pergi dan menyebabkan masalah. Sebagai perbandingan, Li Jingtian sangat tenang, dan dia bisa menjadi tugas yang hebat. Ketika punggung semua orang berangsur-angsur menghilang, Zuo Fan kembali ke Gunung Heifeng bersama Sui Qingjian, Yan Song, dan Moche Forgos. Dalam waktu singkat, dia datang ke hutan berkabut yang sudah dikenalnya. Memutar kepalanya untuk melihat semua orang dan seterusnya, Zuo Fan dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku akan mundur ke dalam sebentar. Kamu melindungi hukum. Tidak ada yang bisa masuk ke pegunungan Black Queen, kamu tahu." "Benarkah?" "Ya." Semua orang mengepalkan tangan dan menerima perintah mereka. Sejak saat itu, Zuo Fan berjalan ke dalam kabut dengan percaya diri. Orang-orang lainnya juga melakukan tugas mereka, menjaga semua arah di Gunung Heifeng. Tiba di batas kosong, Zuo Fan melihat sekeliling sebentar, sedikit mengangguk, dan kemudian perlahan-lahan menggerakkan langkahnya, menggambarkan formasi pemurnian tubuh yang akrab di tanah. Tapi kali ini, sebesar ini arainya cukup besar, dengan jangkauan penuh 1000 meter persegi. Setelah pembentukan formasi besar selesai, tangan Zuo Fan Cai berkedip, dan ribuan batu roh terbang ke mata formasi besar satu persatu, dan kemudian dia melambai. Dengan ledakan keras, pilar yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di depannya. Ini persis kaki unicorn yang menjulang yang dia temukan di ngarai Luolei, dan itu juga pengganti lengan kanannya yang ingin dia gunakan. Namun, sebagai manusia kecil, terlalu enggan untuk menggunakan kaki binatang suci purba ini sebagai lengannya sendiri. Ukuran ini saja tidak proporsional. Tapi untungnya, dia sudah dipersiapkan sejak lama. Susu transformasi yang ditemukan di Base King Mountain dapat mengatasi masalah ini. Dengan kekuatan magis mengubah susu, kaki unicorn berubah menjadi seukuran lengan manusia, dan bisa muat di lengan kanannya. Sebenarnya, dia sudah memiliki ide ini sejak dia menemukan susu transformasi. Tetapi karena itu terlalu berbahaya, dia terus ragu-ragu. Namun, setelah pertempuran pertama dengan Huangpu Qingtian, dia tidak terlalu ragu. Lagi pula, salah satu lengan kanannya telah hilang. Bisakah dia benar-benar turun seperti ini selamanya? Tanpa sadar tersenyum, Zuo Fan menghela nafas lagi dan lagi. Orang-orang benar-benar harus putus asa untuk menjadi putus asa. Memikirkan hal ini, Zuo Fan dengan senang hati mengeluarkan susu yang berubah, terbang ke kaki unicorn, dan perlahan-lahan jatuh di atasnya. Kemudian dia terbang lagi, melompat keluar dari formasi, dan mencetak selusin taktik di tangannya. Tiba-tiba, tetapi setelah mendengar raungan yang menggelegar, seluruh jajaran pemurnian tubuh memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, bergegas langsung ke langit. Dan bahkan lapisan kabut hampir tidak bisa ditutupi. Para tetua yang menjaga di luar Great Array terkejut, mereka semua tidak tahu apa yang dilakukan Zuo Fan di dalam, dan dia mampu membuat gerakan seperti itu. Segera setelah itu, aku melihat bahwa kaki unicorn merah tua memancarkan cahaya merah yang haus darah.
Di bawah deretan besar kecemerlangan bergema di kejauhan, mereka terus-menerus gemetar, membuat badai petir yang berderak, dan cairan putih susu juga terus-menerus menyusup ke kaki unicorn. Dalam waktu singkat, semuanya bocor. Matanya sedikit menyipit. Zuo Fan melihat bahwa waktunya telah tiba, dan dia buru-buru mengubah keterampilannya, berteriak, kekuatan langit dan bumi menguasai alam semesta. Unicorn telah membalikkan tangan dan kaki mereka, semua hal bergabung menjadi satu tempat, dan lengan para dewa tak terkalahkan. Ci. Ketika suara itu jatuh, dia mendengar suara mendengung, gelombang tak terlihat yang memancar dari pusat barisan besar, dan seluruh kaki unicorn mulai bergetar sangat hebat. Bahkan gunung-gunung di sekitarnya bergetar oleh getaran. Bahkan Gunung Heifeng, dikelilingi oleh 4 penjaga 5 tingkat, tidak dapat membantu seluruh gunung terus-menerus bergetar. Bangun, bebatuan jatuh. Para tetua termasuk Qiu Yanhai, Sui Qingjian, Del. Melihat satu sama lain, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan bergumam dalam hati mereka, apa yang sedang dilakukan oleh pelayan Zuo? Apakah kamu ingin menghancurkan markas kamu? Keempat hantu moche bahkan lebih ketakutan dan berteriak, berlarian, langit runtuh, langit runtuh. Hanya Zuo Fan menyaksikan kaki unicorn bergetar di antara mereka, lingkarannya menyusut, dan itu menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap mata, dan aku merasa bersemangat. Formasi pemurnian tubuh dalam catatan rahasia Jiuyu benar-benar menakjubkan, bahkan tubuh binatang suci pun dapat disempurnakan. Jadi selanjutnya, ini adalah bagian paling kritis, lengan dewa kembali. Hanya jika kaki unicorn benar-benar diletakkan di lengan kanannya, itu akan dianggap sebagai kesuksesan tertinggi. Kalau tidak, semuanya sia-sia. Aku harap tidak akan ada efek menjijikkan. Bagaimanapun, mantan pemilik kaki ajaib ini adalah unicorn. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan menarik napas dalam-dalam menatap pilar besar berwarna merah tua yang perlahan-lahan menyusut, dan ketika itu menyusut seukuran lengan orang dewasa. Dia berteriak dan bergegas ke formasi pembentukan tubuh. Ah! Tiba-tiba, ratapan menyedihkan tiba-tiba terdengar, mirip dengan terakhir kali ketika tubuh memurnikan di pegunungan 10.000 binatang. Ketika Zuo Fan baru saja memasuki formasi pemurnian tubuh. Dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuhnya hancur di bawah sinar guntur. Dan kali ini, lebih dari 100 kali lebih kuat dari yang terakhir kali. Lagi pula, formasi latihan ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Dan terakhir kali itu paling banyak sayap pasir hisap alkimia dan binatang roh tingkat 6. Kali ini adalah binatang suci kuno yang bermartabat, kaki unicorn yang seperti dewa. Jika kamu ingin menaruh jimat seperti itu pada diri kamu sendiri, bagaimana harga yang harus kamu bayar dibandingkan dengan yang terakhir kali? Hampir saja, penyiksaan tidak manusiawi yang tidak pernah diimpikan oleh Zuo Fan dimulai. Tetapi melihat tubuhnya terfragmentasi sepotong demi sepotong, daging dan darah memercik dalam susunan pemurnian, mata Zuo Fan terbuka lebar, jantusnya akan pecah. Dan bahkan kedua bola matanya akan terjepit kesakitan. Rasa sakit kali ini tidak sebanding dengan latihan terakhir. Jika kamu membandingkannya, terakhir kali kamu melatih tubuh kamu, itu hampir seperti gigitan nyamuk. Namun meski begitu, Zuo Fan masih mengatupkan giginya dan bertahan dengan keras. Terakhir kali dia memperbaiki tubuh, dia untuk Ninger, tapi kali ini dia memperbaiki tubuh untuk mencegah orang-orang di sekitarnya menghadapi situasi Ninger yang menyedihkan lagi. Ah! Ratapan lain yang bergema dari langit dan bumi bergegas ke langit,
sehingga para tetua di luar formasi tidak bisa berhenti terkejut, melihat dengan cemas ke arah hutan berkabut. Latihan mesum macam apa yang dilakukan pelayan Zuo ini? Bahkan iblis yang sabar seperti dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Dalam formasi besar, daging dan darah Zuo Fan terbang secara horizontal, mengambang di udara, dan bahkan organ dalamnya hilang. Hanya sepasang kerangka yang tersisa, dan matanya terus bergetar. Jika Zuo Fan terlihat seperti ini di waktu normal, dia pasti sudah mati. Namun dalam formasi besar ini, vitalitasnya belum hilang. Ada seberkas cahaya merah di sekitar kaki unicorn, dan potongan daging Zuo Fan terbang ke sana, membalikan kaki unicorn, diwarnai dengan sedikit cahaya merah, dan kemudian terbang ke sisi Zuo Fan. Dia mulai menata kembali tubuhnya. Nafas busuk yang panjang, Zuo Fan merasa lega, dan akhirnya mulai mengatur ulang. Dengan cara ini, susunan latihan tubuh ini juga harus berakhir, dia akan berhasil. Itu benar. Dia benar tentang pikirannya. Dia merehabilitasi tubuhnya dan kemudian berdiri. Begitu dia menata kembali tubuhnya, itu akan menjadi akhir dan momen kesuksesan. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Yang ingin dia sempurnakan adalah tubuh binatang suci. Potongan-potongan daging berkumpul dengan cepat dan membentuk kembali tubuh Zuo Fan, memancarkan cahaya merah redup. Hanya lengan kanan yang kosong belum kembali ke tempatnya. Pada saat ini, kaki unicorn perlahan melayang ke arahnya, perlahan bersandar pada lengannya yang terputus, dan mulai menyatu. Namun, sebelum sudut mulutnya melewati lengkungan yang memuaskan, ada perubahan mendadak, tetapi ketika dia mendengar raungan keras, kaki unicorn bergetar hebat. Pada saat yang sama, cahaya merah tiba-tiba memancar dari kaki unicorn dan mencapai kedalaman pikiran Zuo Fan. Zuo Fan tidak terkejut, dan tiba-tiba mengalami sakit kepala yang membelah, seolah-olah seluruh kepalanya akan meledak. Binatang buas itu meraung keras, berdesir jauh di dalam pikirannya, membuatnya hanya berusaha sesaat, dan matanya menjadi hitam dan benar-benar pingsan. Abis, gagal. Aku menghela nafas dalam hatiku, ini adalah pemikiran terakhir di hatinya. Pada saat yang sama, unicorn berwarna darah yang bersinar dengan cahaya merah meraung di kedalaman jiwanya, seolah-olah akan menghancurkannya sepenuhnya. Seorang manusia di area sekecil itu ingin cocok dengan tubuh unicorn aku, kamu tidak layak. Mengaum. Namun, saat dia mengamuk, raungan naga tiba-tiba terdengar, dan jiwa naga urat bumi di Zuo Fan meraung ke arahnya. Bagaimanapun, Zuo Fan adalah pemiliknya sekarang, dan ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi Tuhan. Meskipun tahu bahwa itu bukan lawan Qilin, ia harus mati-matian melindungi kehidupan Zuo Fan. Tetapi ketika Qilin melihat jiwa naga ini, dia menunjukkan jejak penghinaan, dan berkata dengan jijik, jika kamu adalah naga surgawi, Lao Su akan bertarung denganmu. Ada naga duniawi. Naga. Aku juga ingin menghalangi Lao Su, tidak mungkin. Begitu suara itu jatuh, unicorn mengangkat kakinya dengan lembut dan menendang jiwa naga. Sentuh. Jiwa naga segera ditendang keluar dari roh primordial Zuo Fan, dan kembali ke dantiannya dalam aib, penuh dengan keluhan. Guru, aku bisa melakukan yang terbaik. Itu benar-benar bukan lawannya. Hahaha, sedikit loah. Berani bersaing dengan paman aku dan mencari kematian. Qilin mau tak mau yang Tian tertawa, dan kemudian melihat kegelapan di sekelilingnya dan berkata dengan marah, Anak manusia ini sangat berani. Lihat apakah kamu tidak mematahkan semangat primordialmu,
biarkan jiwamu terbang. Namun dia tidak menunggunya untuk bergerak. Tetapi ketika dia mendengar tangisan yang tajam, punggungnya tiba-tiba terasa sakit, dan itu ditekan oleh seekor burung hijau raksasa di tubuhnya. Unicorn kembali. Mereka semua terdistorsi. Beralih ke pandangan pertama, Kirin terkejut, "Ini kamu?" "Ya, Pak Tua, anak ini adalah orang yang dipilih oleh orang tua itu. Dia akan menemui kita suatu hari nanti. Membantu. Karena kamu sudah mati, lebih baik untuk menghilangkan kebencian ini." Ketika suara itu jatuh, burung raksasa hijau itu menabrak api hijau, dan langsung menelan unicorn. Kemudian cakarnya mengencang, dan cahaya merah menyala unicorn menghilang dalam nyala api hijau yang luas. Kemudian, burung hijau raksasa juga menghilang. Tetapi kaki unicorn yang gemetar di lengan kanan Zuofan akhirnya berhenti gemetar dan mulai perlahan bergabung dengan tubuh baru ini. Chapter 350 Break Roh. Aku belum tertelan. Kelopak mata sedikit berkedut. Setelah beberapa waktu, Zuofan akhirnya membuka matanya dan menatap langit tanpa batas, bermimpi seperti mimpi. Ketika kaki unicorn baru saja menerima lengan kanannya, dia merasakan kebencian yang melonjak tiba-tiba muncul di benaknya. Kali ini, tapi dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah unicorn yang menjulang mati begitu lama, hanya ada satu kaki yang tersisa, dan dia masih berpegang teguh pada kebencian yang begitu kuat. Kamu harus tahu bahwa ini adalah kebencian dari binatang suci kuno, dan itu tidak sebanding dengan kebencian biasa. Itu hanya sesaat, dan dia pingsan dalam sekejap, dan tidak ada waktu untuk menemukan cara untuk menyelamatkannya. Saat itu, hanya ada desahan di hatinya, frustrasi, semuanya berakhir. Keluhan binatang suci ini mengalir ke dalam kesadaran spiritualnya. Bukankah itu menghancurkan jiwanya berkeping-keping, dan berakhir dengan akhir tanpa semangat? Tapi yang tidak dia duga adalah dia masih hidup sekarang. Apa yang terjadi? Mungkinkah kebencian unicorn tiba-tiba menunjukkan kebaikan dan membiarkannya pergi? Itu bahkan lebih tidak mungkin. Karena itu adalah dendam, maka yang ada hanya dendam, bahkan tidak ada hati yang normal. Mana bisa ada simpati? Memikirkan hal ini, Zuofan bingung. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan duduk dengan menopang tubuhnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia benar-benar merasa ada titik dukungan di sebelah kanannya. Bisakah dikatakan bahwa menegangkan kepalanya dan menoleh ke kanan bawah posisi, Hitomi ganda Zuofan tidak bisa membantu menyusut, penuh kegembiraan. Aku melihat di sebelah kanannya, lengan kanan merah yang bersinar samar, sudah tertangkap di matanya. Formasi pemurnian tubuh ini benar-benar berhasil. Dia benar-benar mengubah kaki unicorn menjadi lengan kanannya, melayang ke langit. Tidak dapat berdiri dengan kegembiraan di wajahnya, Zuofan meletakkan lengan kanan ini di depannya dan melihatnya sebentar, seperti lengan biasa. Namun, selama dia menggerakkan jarinya sedikit, dia bisa dengan jelas merasakannya, seolah-olah seluruh ruang bergetar. Kekuatan lengan unicorn ini jelas tidak kurang dari kekuatan aneh dari 3 mata rantai kuno. Dengan itu, Zuofan yakin akan ada lawan langka di Tianyu. Bahkan jika dia bertarung dengan putranya yang saleh, 3 mata rantai kuno, dia tidak akan pernah kalah. Begitu dia memikirkan hal ini, hati Zuofan bahkan lebih gembira, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak kakinya dan melompat. Namun, ketika dia terbang setinggi 1000 kaki, dia tiba-tiba berdiri di atas awan dan kabut di langit.
Aku tercengang tanpa sadar. Zuo Fan tahu di dalam hatinya bahwa dia hanya seorang reparasi alam penempaan tulang tanpa sayap awan guntur, dan dia tidak bisa terbang di udara. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa berdiri di udara dan tidak jatuh. Itu hanya bisa menjelaskan satu hal. Dia menerobos. Memikirkan hal ini, Zuo Fan buru-buru memeriksa tingkat kultivasinya sendiri lagi. Benar saja, setelah menyempurnakan formasi pemurnian tubuh, dia telah menjadi master sejati dari alam tiga langit mendalam. Terlebih lagi, roh naga dan energi naga dalam tubuh telah benar-benar menyatu dengannya, mencapai titik yang benar-benar alami. Setelah tubuh Ki Naga ditempa, jiwa naga merasukinya, dan kekuatan fisiknya saat ini telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan Huangpu Qingtian di awal, itu bahkan lebih buruk. Namun, bukan itu yang membuatnya paling bahagia. Yang paling membuatnya bahagia sebenarnya adalah blood baby-nya, yang juga seperti dia. Dan pada saat yang sama menerobos belenggu alam langit yang mendalam. Pada saat ini, kecepatan bayi darah di alam mendalam langit akan mencapai tingkat yang luar biasa. Dan bahkan alam kesadaran ilahi dari pembangkit tenaga listrik dari alam penerangan ilahi tidak akan pernah bisa mengejar. Matanya sedikit menyipit, dan hati Zuo Fan tiba-tiba bergerak. Oh! Sebuah lampu merah tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, hanya dalam sekejap mata. Itu mengelilingi area di sekitar Gunung Heifeng sejauh 100 mil, dan kemudian terbang kembali. Di pusat Gunung Heifeng, menjaga 4 susunan tingkat kelima Sue Qingjian dan Qiu Yanhai, mereka duduk dengan punggung mereka, memejamkan mata dan berlatih. Tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala tubuh dan membukanya dengan takjub. Nyonya tua, baru saja, apakah kamu merasakannya? Alis Qiu Yanhai sedikit bergetar, dan dia bergumam. Mengangguk dengan sungguh-sungguh, Sue Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu, dan menelan, oke, sepertinya ada sesuatu yang terbang. Tapi kenapa aku tidak bisa mendeteksinya sama sekali? Hanya mengandalkannya. Sedikit intuisi. Sepertinya seperti ini. Apakah kamu juga merasakannya? Mau tak mau mengambil napas, wajah tua Qiu Yanhai bergetar hebat, lalu itu tidak akan salah, aku merasakan hal yang sama. Tapi bagaimana ini mungkin? Sesuatu di dunia terbang di depan kita yang tidak dapat dideteksi oleh indera spiritual kita? Jika bukan karena kamu, aku telah berjuang untuk itu. Ratusan tahun. Bahayanya sangat sensitif. Aku khawatir aku bahkan tidak akan memiliki perasaan ini. Petik 2. Iya, apa yang terjadi? Jika itu buatan, lalu betapa mengerikannya orang ini. Kami adalah suami dan istri, tapi sulit dijangkau. Mendengar ini, Qiu Yanhai juga menghela nafas panjang, menyentuh posisi dadanya dengan gemetar, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oh, aku harap orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo. Berbahaya. Petik 2. Di sisi lain, 4 hantu moche pada awalnya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Zuo Fan di hutan berkabut dan tidak membiarkan orang lain mendekat. Tapi keempat hantu kecil ini, bagaimana mereka bisa hidup bebas? Hanya butuh 1/4 jam, dan sudah berisik lagi, lalu bergabung lagi. Ini dan itu, sampai sekarang tidak berhenti. Oh, sebuah lampu merah menyala, dan keempat hantu kecil itu tiba-tiba terkejut, dan tubuh-tubuh yang bentrok itu berhenti sedikit. Bos, apakah ada sesuatu yang lewat barusan? Hantu pintar itu sedikit mengernyit, bertanya-tanya. Tinju yang akan dikirim oleh hantu ganas itu sedikit mandek,
Matanya menoleh ke kiri dan ke kanan, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Apa yang bisa lewat diam-diam dan diam-diam di depan 4 master kami di Mendao? Di dunia, apakah ada yang seperti itu? Tidak. Sama sekali tidak. Pengecut itu menggelengkan kepalanya dan langsung setuju. Dua lainnya mendengarkan, berpikir sejenak, dan menggelengkan kepala bersama. Bukankah itu akan berakhir? Omong-omong, di mana kita bertarung tadi? Hantu ganas itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, menyeringai. Hantu pintar itu berpikir sejenak dan berkata, "Oh, kamu akan menamparkan wajahku." Sentuh. Begitu suara itu jatuh, hantu garang itu tidak mengatakan apa-apa, meninju batang hidung hantu pintar itu, dan tertawa, "Hahaha, aku juga ingat. Aku hanya ingin menamparmu." Mukanya hantu pintar itu tidak marah, jadi dia segera membalas tinjunya dan memukul kepala hantu garang itu dengan keras. Sejak saat itu, mereka berempat bertarung bersama lagi, dan itu sangat hidup. Namun, pada saat ini, suara agung Zuo Fan bergema tiba-tiba di seluruh gunung Heifeng. Semua tetua datang ke hutan berkabut. Zuo Butler, saatnya untuk meninggalkan bea cukai. Tanpa sadar, Sue King melihat dan Qiu Yanhai saling memandang dan bergegas ke hutan berkabut. Yan Song juga bergegas keluar dari ruang alkimia dan menerbangkan voli ke arah hutan. Keempat hantu dari strategi sihir segera berhenti bertarung, dan dengan cepat berkumpul menuju hutan berkabut. Dalam waktu singkat, semua tetua yang tersisa dari keluarga Luo datang ke depan hutan. Zuo Fan berjalan keluar dari kabut berdarah dengan santai, menyaksikan kerumunan itu sedikit mengangguk. Para tetua terkejut melihat bahwa Zuo Fan tidak hanya memulihkan lengan kanannya, tetapi juga meningkatkan basis kultivasinya ke tahap 3 dari alam langit yang mendalam. Ini hanya sebulan. Dan aku terbang langsung dari lapisan penempaan tulang ke-9 ke lapisan ketiga dari langit yang mendalam. Kecepatan kultivasi seperti itu sama saja dengan terbang dengan roket. Monster. Orang-orang tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka, bahwa Huang Pu Qingtian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang. Zuo Fan hanya tersenyum dan memandang mereka. Sudah berapa lama aku retret? Lebih dari 1 bulan. Yan Song segera membungkuk. Sedikit mengangguk, Zuo Fan berkata dengan puas, "Baiklah. Aku baru saja mengirim monster aku untuk memeriksa kondisi semua orang. Bulan ini, semua orang sangat baik. Lakukan yang terbaik." "Apa? Kamu mengirimnya melewati kami?" Tanpa sadar, Sue King terkejut ketika dia melihatnya, dan menatap Zuo Fan dengan tidak percaya. "Monster macam apa kamu? Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat?" "Hehehe, aku punya lebih banyak metode. Kamu akan memahaminya secara bertahap nanti." Aku tidak merasakan senyum misterius. Zuo Fan tidak mengatakannya dengan jelas. Tapi ini membuat semua orang lebih cemburu. Berapa banyak metode luar biasa yang harus disembunyikan pelayan ini, mempersiapkan orang Yin, itu benar-benar menakutkan. Bahkan jika mereka adalah orang-orang mereka sendiri, mereka masih ahli dalam seni, tetapi di depan Zuo Fan, mereka gemetar seperti anak kucing ketika mereka melihat harimau. Sejauh yang aku amati, semua orang baik-baik saja. Penatua Sue dan Penatua Qiu sangat waspada. Penatua Yan hanyalah puncak dari langit yang mendalam dan belum mencapai alam cahaya Tuhan. Bukan apa-apa jika kamu tidak menyadarinya, tetapi kamu melakukan alkimia. Semua yang dilakukan Fang tetap rajin dan teliti. Cuma, hantu? Ada apa denganmu 4 hantu kecil? Petik 2. Zuo Fan,
yang telah tersenyum sepanjang waktu, tiba-tiba mengubah wajahnya dan menatapnya dengan kejam. Keempat lelaki kecil itu berkata dengan marah, "Biarkan kamu menjaga pertempuran untuk Lao Su. Kamu lebih baik, tetapi kamu akan bertarung sendiri. Mari kita bicara, bagaimana Lao Su harus menghukummu karena kejahatan meninggalkan posmu tanpa izin?" Ada hawa dingin, mereka berempat saling memandang, dan mereka merasa bahwa sudut mulut mereka runtuh dan mereka berempat wajah pahit. Butler Zuo, selama kamu tidak menggunakan ulat sutradara, kami bersedia menerima hukuman apapun. Atau, kamu bisa mengalahkan kami. Hantu jenaka itu memutar matanya dan memohon. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuo Fan mencibir. Apakah menurutmu itu menyakitkan atau tidak untuk memukulmu? Oke, seperti yang kamu katakan, aku akan memukulmu. Segera ketika pernyataan ini keluar, mereka berempat tidak bisa menahan kegembiraan. Melihat bahwa Zuo Fan sekarang hanya seorang praktisi dari tahap ketiga dari langit mendalam, mereka berempat sudah berada di tahap ke-6 Shenzhou. Jika kamu tidak menggunakan ulat sutradara, bagaimana Zuo Fan menjadi lawan mereka? Bahkan jika kamu berdiri di sini dan membiarkan Zuo Fan bertarung, diperkirakan tangan Zuo Fan pada akhirnya akan terluka. Memikirkan hal ini, mereka berempat saling melirik lagi, dan mereka semua menunjukkan senyum licik konspirasi. Zuo Fan tidak keberatan. Dia hanya melihat mereka berempat dengan sangat dingin, mengulurkan dua tangan dan berkata, "Menurutmu, apakah aku memukulmu dengan tangan kiriku atau memukulmu dengan tangan kananku?" "Tangan, hahaha, terserah kamu." Hantu ganas itu tertawa dan melambaikan tangannya tanpa komitmen. Tidak dapat tersenyum, Zuo Fan mengulurkan tangan kirinya dan bergumam, "Yah, gunakan saja tangan kirimu, agar tidak memukulmu sampai mati. Aku menyia-nyiakan nasi yang kamu makan di rumah Luo di masa lalu. 5 tahun. Petik 2. Transformasi. Mata Zuo Fan menyipit, dan hatinya meraung.